Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali bersama saya Gilang Pandutanaya di POV Times, Point of View Times, di mana kita akan menghadirkan dan menyajikan informasi ataupun hal-hal yang menarik untuk diulik dalam beberapa hari ini, tentunya bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Halo Mbak, sehat ya? Hai, Gilang, sehat. Alhamdulillah. Kalian semua semoga sehat juga ya. Amin, amin. Ya. Mbak Uni, ini kemarin baru aja hari Selasa, ini ada yang lagi menarik dan panas nih Mbak. Walaupun di sebelumnya sejumlah mahasiswa ini melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dan kemarin di hari Selasanya di DPR, Nadiem Makarim akhirnya datang untuk membahas bersama. Sebenarnya ini kenapa istilahnya tiba-tiba UKT dinaikkan, ada hal-hal seperti itu, dan walaupun memang ini UKT nantinya untuk mahasiswa baru gitu, dan ujung-ujungnya DPR meminta untuk direvisi kembali. Ya, pertama karena ini POV ya, POV itu point of view dari redaksi IDN Times. Tentu saya ingin memulai dengan IDN Times sangat concern dan prihatin ya dengan kontroversi UKT dan keluhan dari teman-teman mahasiswa berkaitan dengan kenaikan UKT ini, karena ya kita tahu bahwa bahkan jauh sebelumnya, terutama kemudian di situasi pandemik, banyak sekali ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sekarang juga pasti itu berpengaruh kepada orang-orang tua dari teman-teman mahasiswa ya, para Gen Z, dan kenaikan UKT ini pasti membebani ya, membebani mereka dan memberikan ancaman bahwa kalau mereka tidak bisa memenuhi UKT ini, maka mereka terancam untuk putus kuliah ya, terkecuali kalau memang kampus dan pihak-pihak yang concern itu turun tangan ya. Maksudnya gini, saya misalnya tahu di sebuah kampus tuh setiap kali ada mahasiswa yang kesulitan untuk membayar UKT-nya, maka alumni-alumni kemudian bergerak ya, mengumpulkan uang untuk membantu memastikan supaya mahasiswa itu jangan sampai putus kuliah ya, karena terutama kan ini dipicu oleh aturan yang di Permendikbudristek juga ya, yang membuat kemudian perguruan tinggi itu menjadi badan apa ya, istilahnya PTBHN ya. Jadi memang seperti commercial education, tapi juga ada unsur concern komersialnya, sehingga harus mengenakan dana UKT yang meskipun disebutnya berjenjang, artinya semakin mampu orang tuanya maka dia semakin besar ya. Jadi adik-adik semoga segera ada solusi ya, karena DPR seperti yang tadi Gilang bilang, DPR kemudian minta untuk revisi. Mendikbudristek Nadiem Makarim menjanjikan bahwa ini hanya untuk mahasiswa baru ya, tapi harus ada solusi segera. Nah, kita juga heran, ujuk-ujuk kemudian muncul ide student loan sebagai solusi ya. Solusi karena sebelumnya mahasiswa dianggap banyak terjerat pinjol. Nah, sebetulnya kan ini udah berlangsung berapa tahun ya isu ini, tapi kemudian isu perlunya student loan ini seperti mendompleng kontroversi kenaikan UKT yang menyusahkan adik-adik mahasiswa ya. Katanya generasi emas 2045 itu jangan sampai menjadi generasi cemas ya, generasi yang cemas gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar, karena apakah konsep student loan ini yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan juga diamini oleh OJK ya, agar bank-bank, lembaga keuangan itu membuat student loan, itu solusi ya, karena kalau misalnya merujuk kepada student loan yang ada di Amerika, wah kita gampang sekali untuk menemukan informasi betapa student loan itu bisa juga memberatkan bagi mahasiswa ketika ekonomi semakin sulit, tapi bunga dari pinjaman
mahasiswa itu justru meningkat, walhasil pelunasan dari student loan ini bisa sampai 10 bahkan 23 tahun ya. Ada kita lihat dari berita-berita yang terjadi di Amerika Serikat. Ketika Presiden Amerika itu ketika naik, bahkan ketika kampanye dan kemudian naik terpilih, itu salah satu isu yang kemudian dituntut itu adalah bagaimana solusi student loan. Jadi student loan bukannya solusi yang mujarab setidaknya kalau kita melihat dari negara yang sudah menerapkan. Karena itu terus terang kami heran juga di ADN Times kita monitor kenapa kok ujuk-ujuk ya untuk menjadi solusi untuk UKT. Beberapa bank yang kami hubungi sudah mengatakan bahwa ya memang meskipun disuruh, mereka kan pada dasarnya harus tetap sehat juga. Mereka harus melihat bagaimana apakah layak atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mungkin mereka lebih bagus memberikan beasiswa aja kepada mahasiswa berprestasi yang bermasalah dengan UKT-nya. Tapi kan kuncinya itu di berprestasinya. Iya, itu yang jadi agak jadi kalau berprestasi itu beasiswa pasti banyak dari berbagai ya. Tapi masalahnya kan nggak semua berprestasi, tapi memiliki masalah dengan UKT. Nah ini sebetulnya permasalahan mendasar yang harusnya pemerintah memang di sini perannya untuk turun tangan. Jadi mahasiswa harusnya mendemo pemerintah, bukan mendemo kampusnya, karena kampus menerapkan itu atas dasar atau atas akibat dari peraturan. Nah kira-kira itulah posisi yang sedang dimonitor oleh redaksi IDN Times. Tapi nanti akhirnya ujungnya kalau dari Mbak Uni sendiri melihat akan kemana nih Mbak? Dalam artian dari Nadiem Makarim menyampaikan kemarin, terus DPR juga meminta revisi, akankah jalan tengahnya nih gimana nih Mbak? Ya, Nadiem sudah mengatakan bahwa ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru ya. Tetapi yang mengeluh kan bukan cuma mahasiswa baru ya. Saya di level universitas, saya dan IDN Times tentu saja menyarankan supaya ada solusi segera di level universitas seperti yang saya katakan di awal ya. Untuk supaya mencegah itu harus ada dana talangan ya dari kampus. Tapi kan ini tidak sustainable ya, tidak dalam sistem. Jadi revisi itu harus segera dilakukan. Presiden harus turun tangan. Ya itu tadi untuk memastikan bahwa generasi emas itu tidak menjadi generasi cemas. Iya ya, yang dikhawatirkan karena itu Mbak ya. Karena tidak semua tadi yang disampaikan Mbak Uni bahwa mahasiswa itu berprestasi ya, maksudnya mempunyai. Yang pengen lulus kan termasuk yang nggak berprestasi ya, karena lulus S1 itu buat modal dan nyari kerja kan. Dan di beberapa ini Mbak, kemarin ada beberapa statement bahwa di beberapa 6 bulan ini dari lulusan universitas ini akan sulit mencari pekerjaan. Itu jadi itu another problem. Jadi udah waktu kuliahnya susah, terancam putus kuliah, yang lulus pun itu terancam sulit mencari pekerjaan karena space untuk bekerja kalau memang itu menjadi pegawai itu semakin kecil, dan yang kecil itu mereka minta persyaratannya harus berpengalaman. Ya. Misalnya banyak harus berpengalaman, ya kapan berpengalaman kalau belum kerja ya. Baru lulus ya. Nah, jadi memang karena pemerintah katanya ingin mendorong supaya menurut survei Indonesia Millennial and Gen Z Report ADN Media kan juga sebetulnya mayoritas atau lebih dari 60% mahasiswa itu ingin jadi entrepreneur. Nah, tapi entrepreneur itu kan dia bisa kalau dia punya ekosistem yang mendukung. Betul. Dia punya ideas ya. Kemudian punya mentor, punya seed capital ya, modal untuk memulai. Jadi ya memang ada, kita lihat banyak anak muda yang kemudian dengan modal yang kecil pas-pasan kemudian karena ideasnya memang inovatif, memberikan terobosan, solusi bagi kebutuhan masyarakat menjadi sukses ya. Tapi ya lebih banyak yang mungkin masih berharap untuk menjadi pegawai gitu. Oke, jadi semoga benar sih kalau 2024-5 itu semoga benar Indonesia emas bukan Indonesia cemas ya adik-adik. Jadi harus dibantu nih Presiden Jokowi. Nah, harus turun tangan Gen Z ya, karena Gen Z ini ada 70 juta ya. 70 juta dari populasi Indonesia. Sebelum nanti masa jabatannya berakhir digantikan Pak Prabowo ya. Jadi semoga ini segera terselesaikan. Nah, Mbak, kemarin juga bersamaan ada World Water Forum ya yang berlangsung di Bali. Terus Elon Musk juga datang ya, termasuk Starlink-nya dihadirkan, termasuk sudah meresmikan
di Puskesmas bersama Pak Menkes, Menkes ya. dan Menkominfo dan Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan ya. Nah. Saya lihat ada fotonya itu berempat ya. Mbak, ini keuntungan buat kita apa Mbak aslinya Mbak? Gini ya, pertama posisi redaksi IDN Times itu menganggap krisis air itu sama pentingnya dengan krisis energi dan krisis pangan. Sehingga sebetulnya secara substansial kami berharap banyak dari World Water Forum ya. Tetapi sayangnya justru berita yang muncul, informasi yang mendominasi itu adalah kehadiran dari Elon Musk. Saya nonton tuh video sekitar 9 menit pidatonya Elon Musk yang kayak, jadi saya menangkapnya itu dia pidato depan panggung, depannya ada Presiden Jokowi dan semua delegasi ya. Dia ngomong soal desalinasi air. Sebagai solusi untuk krisis air. Tapi kelihatan bahwa dia tuh kayak orang yang gagap-gagap gitu ya, kayak orang yang ujuk-ujuk gitu datang ke situ, diundang datang ke situ, padahal sebetulnya dia datang ke Bali, akhirnya mau datang itu untuk peresmian Starlink, jualannya kan, Starlink itu jualannya. Maka dia mendapatkan klien atau pembeli retail yang besar di Indonesia, yaitu yang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Karena itu dia datang ke sini. Sebelumnya kan bahkan waktu G20, B20 dia nggak datang ya. Jadi dia sebetulnya datang untuk jualan ya, tapi mungkin digeret aja sekalian ya. Tapi ini kan jadinya menutupi esensi dari apa sebetulnya yang dibahas di World Water Forum ya. Secara public communication mungkin panitia World Water Forum itu menurut saya di satu sisi ya akhirnya lumayan jeli lah, akhirnya menarik Elon Musk ya. Sehingga kemudian pemberitaan internasional ada. Seandainya nggak ada Elon Musk datang di World Water Forum, ya mungkin nggak ada yang peduli juga. Kenapa nggak ada yang peduli? Ya nyatanya dari sekian puluh kepala negara yang diundang kan cuma 6 atau 7. Dan maaf, yang datang tuh dari negara-negara kecil ya. Fiji, Tajikistan, Hungaria, Maroko, Timor Leste, saya lupa lagi. Tapi nggak ada negara yang besar ya, lebih dari 100 menteri. Bahkan negara tetangga aja yang katanya sahabat kita nih, Singapura. Saya dengar juga di lobi untuk datang Perdana Menterinya, terus kemudian Malaysia nggak datang ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada prioritas yang lebih besar bagi negara-negara yang diundang, negara di dunia, sehingga memutuskan tidak datang langsung kepala pemerintahannya ke acara World Water Forum. Nah, tapi terus kemudian ada Elon, jadi semuanya tuh jadi kayak pemberitaan sirkus ya. Menurut saya tuh jadi kayak sirkus Elon gitu ya. Sirkus Elon di sini, postingan di media sosialnya para pejabat kita juga isinya adalah foto-foto dengan Elon Musk ya. Bahkan dibahas oleh netizen bahwa ada foto Elon Musk yang duduk di depan, terus di belakangnya ada beberapa menteri, terus kenapa kok nggak bareng aja setara? Bagaimanapun kan mereka menteri, pejabat negara di Indonesia, kehormatan ya bagi Indonesia, orang-orang terhormat lah menurut status politiknya. Elon ini kan ya pengusaha aja, tapi kenapa poin centernya justru di Elon Musk lah ya? Dan treatmentnya udah kayak pejabat tinggi gitu ya. Bahkan ada netizen yang mengatakan ini kayak Presiden Amerika yang datang ke sini gitu. Nah tapi itu yang menyedihkan karena sebetulnya saya dan IDN Times kita tuh pengen tahu keputusan-keputusan strategis apa berkaitan dengan krisis air yang dibahas dan muncul dari World Water Forum di Bali. Ini kan kerjaannya Pak Menteri PUPR, Pak Basuki ya. Yang Pak Basuki selama ini menjadi tulang punggung penyiapan infrastruktur setiap kali ada peristiwa besar di tanah air, termasuk G20, KTT ASEAN. Ini adalah lead sektornya beliau. Tapi kemudian menteri-menteri, kebanyakan menteri, tapi kepala negaranya pada nggak datang. Jadi prihatin deh. Jadi IDN Times melihat substansi tidak menonjol dari World Water Forum. Yang menonjol adalah sirkus Elon Musk dan Starlink ini, yang sebenarnya dia jualan lah ke sini ya. Juga ada isu mengapa kok harus memakai Starlink. Tapi kan saya tanya langsung, saya kan kita kebiasaan untuk langsung bertanya ya. Saya bertanya kepada Pak Menkominfo Budi Ari, kenapa kok pakai Starlink, tidak menggunakan satelit kita sendiri, Satria 1 atau yang PSN itu. Dia mengatakan bahwa Starlink itu menggunakan teknologi
low Earth orbit dan bisa mengcover sampai 1000 giga. Yeah. Sementara Satria itu cuma 150 giga dan GEO ya. Pak Menteri Kesehatan saya kontak mengatakan bahwa kita akan cek, kita akan evaluasi kan at any time kalau ternyata ini kan kita juga bisa putus kontrak dan segala macam gitu ya. Tapi ya itu adalah pendapat dari masyarakat ya yang melihat bahwa World Water Forum adalah kemudian menjadi semacam ajang sirkusnya Elon Musk. Jadi jadinya kurang fokus Mbak ya, yang pertamanya memang harusnya saya yakin di dalam itu acara-acara, saya yakin membahas substansi. Ya, saya yakin karena yang datang level menteri ya. Singapura sih menteri muda kalau saya nggak salah ya. Pasti dibahas substansi. Cuman itu nggak muncul ke publik. Isi dari substansinya atau setidaknya juga media juga kurang memberitakan. Ya, padahal yang harusnya karena itu kan perhelatan yang menghabiskan biaya lumayan gede, pakai dinner yang di GWK yang mewah segala macam, berarti dananya gede. Tapi terus manfaatnya buat rakyat Indonesia itu selalu apa? Dari dulu zaman saya masih reporter, saya meliput perjalanan presiden ke luar negeri, saya selalu bertanya, waktu itu 150 orang lagi ya delegasinya. Ini pergi banyak-banyak pakai duit negara, nih manfaatnya buat rakyat Indonesia ini apa gitu ya. Nah sama, sebenarnya mungkin manfaatnya buat rakyat Bali ada, karena kan mungkin 2.500 delegasi mungkin jadi membangkitkan ya, beli oleh-oleh, hotel apa segala macam ya, tapi seperti G20 kan itu yang menikmati di sekitar itu, hotel-hotel yang di kawasan Nusa Dua ya, nggak semuanya gitu ya. Mungkin ada ya, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan yang membayar pajak tuh tentu bertanya, ini manfaatnya apa ya buat kita? Kira-kira itu. Sama terakhir nih Mbak, dari kemarin Jokowi menyampaikan ada 3 fokus ya yang disampaikan di WWF. Itu yang pertama adalah menyebut kebersamaan kunci utama dalam membangun sistem air bersih. Lalu yang kedua adalah memberdayakan hidrodiplomasi untuk kerjasama konkret inovatif ya, dan yang ketiga adalah political leadership sebagai kunci suksesnya. Itu 3 fokus itu apakah memang ya, tapi itu yang diomongin, tapi konkretnya apa? Nah kita tuh pengen nunggu ya konkretnya ya, dan Pak Jokowi kan jadi presiden nanti tanggal 20 Oktober udah nggak jadi presiden ya. Saya lihat kemarin juga ada presiden terpilih di sana ya, Prabowo Subianto, tentu yang akan menjalankan itu kalau memang ada solusi konkret dari yang dimunculkan dari World Water Forum itu adalah presiden berikutnya ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang 3 itu menurut saya masih normatif, tapi sebenarnya konkretnya itu seperti apa, investasinya dapat apa enggak, kemudian dalam bentuk apa, teknologi yang akan digunakan apa, di daerah mana, maksudnya kan udah ada roadmap-nya, udah ada master plan-nya. Itu yang harusnya lebih dijabarkan ya, yang lebih disampaikan. Misalnya jadi kalau misalnya akan ada proyek, katakanlah yang disebut Elon desalinasi air bersih, itu kan desalinasi dari air laut yang diolah menjadi air yang layak ya untuk dikonsumsi. Misalnya udah ada map nggak di mana di Indonesia itu akan dilakukan misalnya? Apakah sudah ada investor? Ya kan? Jadi kan sebetulnya forum itu adalah tempat juga, harusnya menjadi tempat untuk menjaring investor ya. Ingat nggak waktu G20? Yang menjadi justifikasi kenapa kita bikin gede-gedean kan sampai kita bikin 150 plus pertemuan ya selama setahun, bahwa sekian triliun akan datang dari investasi yang muncul dari pertemuan itu. Nah sekarang saya belum melihat di WWF ini hal itu disampaikan. Padahal Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan ya. Yang konkret-konkret deh. Yang konkret-konkret aja. Lanjutnya Sobat Millennial and Gen Z, terus pantau di IDN Times baik di kanal YouTube, Instagram, Facebook, dan jangan lupa untuk download di apps-nya karena untuk teman-teman bisa update informasi terbarunya, point of view dari redaksi IDN Times. Dan terima kasih Mbak Uni, sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di POV Times ya, teman-teman. Minggu depan. Saya Gilang Pandu beserta Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Sampai jumpa.